besar pondok pesantren tidak terlepas dari sosok kiainya. Sosok kiai yang dikenal masyarakat sebagai seseorang yang memiliki ilmu agama. Nah, pondok pesantren ini memiliki perbedaan dari pondok pesantren pada umumnya. Pondok pesantren Al-Hadid ini berdiri berkat seorang mu'alaf yang mendapatkan hidayahnya sehingga dia mendharma baktikan membina umat di Gunung Kidul. Dari seorang mu'alaf berganti menjadi seorang ustadz fisabilillah. Hasil buah karya dakwah beliau adalah Pondok Pesantren Al-Hadid. Pondok Pesantren Al-Hadid terletak di Dusun Karangmojo, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok pesantren ini memfokuskan diri pada pembinaan anak-anak yatim piatu. Berdiri tanggal 1 Juli tahun 2007, Pondok Pesantren Al-Hadid menampung sekitar 100-an santri dan membina anak-anak dari seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan dan keterampilan. Sebagai pusat kegiatan para santri adalah Masjid Ar-Rahman untuk kegiatan ibadah sholat dan kajian para santri siang ataupun malam. Pondok ini berjalan berkat dukungan kaum muslimin dan warga sekitar, di samping memberikan pembinaan para santri yang mukim di asrama. Pihak pesantren juga membantu gerakan dakwah di Gunung Kidul, terutama daerah-daerah yang kurang tersentuh dakwah Islam. Apa yang menginspirasi Bapak mendirikan pondok pesantren ini, Pak? Saya terpanggil kemudian untuk mendirikan lembaga pendidikan religius, ya, yaitu pondok pesantren yang memang tujuan utamanya adalah untuk bisa memberikan fasilitas, untuk memfasilitasi umat Islam yang ingin menyekolahkan anaknya, kemudian mendidik agama anaknya dengan lebih baik lagi. Karena di sini kita berikan solusi gratis, tidak bayar sama sekali, sehingga memang harapan kami anak-anak yang masuk di sini betul-betul bisa kita antarkan menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi nusa bangsa dan tentu saja agama. Bagaimana proses pendidikan untuk yang diterapkan di pondok pesantren ini, Pak? Jadi untuk proses pendidikan di dalam pondok pesantren Al-Hadid ada dua. Yang formal, bagi mereka yang sekolah formal, kita fasilitasi dengan sekolah di luar pesantren. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, kita biayai semuanya. Nah setelah itu, baru untuk kegiatan informalnya, full kegiatan agama ngaji di sini. Misalnya seperti ngaji kitab, bahasa, akidah, akhlak, tauhid, dan lain sebagainya. Harapan selanjutnya untuk perkembangan pondok pesantren ini bagaimana, Pak? Secara umum kami ingin pesantren ini bisa lebih peduli dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepedulian kami tunjukkan antara lain dengan kegiatan-kegiatan di luar pesantren yang cukup banyak. Misalnya kami didik santri kami untuk bisa keluar dengan melaksanakan kegiatan praktek dakwah lapangan langsung ke masyarakat yang miskin. Kita sisihkan beras yang ada di pesantren, kemudian mie yang ada di pesantren, minyak, sampai dengan infak yang ada di pesantren untuk membantu masyarakat yang miskin dan tidak mampu yang ada di sekeliling pesantren. Terima kasih Pak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kemandirian santri yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hadid dengan cara menanamkan rasa tanggung jawab, memberikan kebebasan santri memilih sekolah sesuai kompetensinya dan kemauan santri. Perbuatan yang bagus, kita berusaha dan bisa belajar, insya Allah menjadikan hasil yang luar biasa. Keberhasilan pendidikan kemandirian santri seperti mampu membantu gerakan dakwah dan pesantren, mendapatkan kepercayaan masyarakat menjadi tujuan anak-anaknya untuk bisa menjadi santri. Rasa kebangsaan ditanamkan pada para santri, sehingga dalam jiwanya terpatri
semangat belajar dan berdikari. Rasa kebersamaan dipupuk dalam pondok ini, meski mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kegiatan olahraga di Ponpes Al-Hadid menjadi kegiatan santri yang menarik. Santri selain mengembangkan kesehatan jasmani, juga mampu mengembangkan keterampilan, berpikir kritis, dan stabilitas emosional. Maka dengan kemampuan itu, para santri dapat berolahraga dengan sportif. Pencaksilat menjadi olahraga bela diri santri Al-Hadid yang memerlukan banyak konsentrasi. Sehingga dengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki, santri dapat membentengi dirinya dari gangguan kejahatan. Berbekal pencaksilat, harapannya agar santri tangguh, sehat jasmani, dan rohani. Menumbuhkan sikap saling percaya, sikap proaktif dan komunikatif. Outbound menjadi media santri Al-Hadid, tempat bermain yang mengasyikkan dengan berbagai metodenya. Seperti permainan Spider-Man untuk menumbuhkan sikap satria dan sportif. Roda manusia untuk membentuk tim yang kompak. Permainan tutup mata untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian mengambil resiko. Sedang permainan memindah air melatih santri untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan membuat perencanaan dengan pertimbangan resiko dan konsekuensinya. Pondok Pesantren Al-Hadid juga melaksanakan rehabilitasi akidah dan akhlak. Para santri yang menjalani rehabilitasi akidah seperti para mu'alaf yang masuk Islam untuk dibersihkan akar kekafirannya sehingga menjadi Islam yang baik. Juga para murtadin yang meninggalkan Islam lalu pindah ke agama lain. Sedangkan masalah akhlak yang direhabilitasi seperti mereka yang belum melaksanakan syariat yang diajarkan dalam agama Islam. Tahap rehabilitasi akidah dan akhlak yang diajarkan di Pesantren Al-Hadid melalui tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, tahap isolasi yang meliputi pengosongan jiwa dan pensucian jiwa. Kedua, tahap imunisasi meliputi internalisasi nilai-nilai Islam dan sosial Islamiyah. Ketiga, tahap sosialisasi meliputi observasi sosial dan penanganan pasca sembuh. Saya rasakan di sini ada nilai plus dibandingkan selama saya di luar sana. Untuk memperbaiki akidah saya di sini. Sebagai wujud kepedulian sosial, maka santri Al-Hadid melaksanakan praktik dakwah lapangan, seperti memberi santunan para lansia atau duafa. Kegiatan ini bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial, kasih sayang, dan kemandirian santri. Semoga di tanah tandus ini menjadi tidak terasa tandus lagi, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya dengan keberkahan dan kasih sayangnya.